Saya katakan pemerintah sadarlah bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tapi kebetulan Indonesia ini 90% rakyatnya beragama Islam. Maka kalau pemerintah mau bikin undang-undang, mau bikin peraturan, pakai pikiran. Siapa yang akan melaksanakan peraturan ini? Siapa yang melaksanakan undang-undang ini? Kau jangan bikin undang-undang peraturan semau-maunya. Pikirkan dulu, siapa yang akan melaksanakan peraturan yang kau bikin ini? Yang akan melaksanakan 90% beragama Islam. Jangan Anda bikin peraturan, ya Pak Jinuri ya. Jangan Anda bikin peraturan pemengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Persilakan Anda bikin peraturan. Kalau peraturan itu jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, umat Islam siap untuk tidak mengerjakan. Oleh tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutek-kutek, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua, tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan. Syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun, tangan saya masih mampu untuk nonjok-nonjok. Kalau ini sudah menyangkut soal Islam, jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji, jangan Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin-pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Bagaimana? Ngotot lagi saya ini, dipancing Habib Hanif tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi,
Yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab, dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat anak muda. Namanya kitab Idotun Nasiin. Ya Kiai, masih ingat kitab Idotun Nasiin? Kitab Idotun Nasiin ini membangkitkan generasi muda. Kitabnya sekarang masih ada. Itu oleh Belanda dilarang. Kitab-kitab yang berbau politik, Ahkamus Sultaniyah dilarang, baik yang disusun Imam Mawardi maupun yang disusun Imam Abu Ya'la. Tidak boleh bicara soal politik. Itu yang melarang Belanda. Yang melarang Belanda. Kalau sekarang ada tokoh di Indonesia melarang kiai bicara politik, berarti itu sisa-sisa. Tolong berhadapan dengan Sukoron Makmun. Mari kita duduk di atas meja dengan damai, dengan sejuk, sambil minum kopi. Betul? Mari bicara. Jangan ngomong sembarangan kalau kau tidak ngerti Islam. Di mana kau ngajinya? Di mana kau menuntut ilmunya? Mentang-mentang jadi tokoh tidak pernah ngaji Islam, berbicara orang Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini. Mari secara ilmiahnya saya kupas. Quran, ayat politik dalam Quran terlalu banyak. Saudara kenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di mana itu? Di mana itu? Apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Itu dalam surat As-Saba. Itu tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara soal negara. Banyak. Saya kasih sebagian saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami walakin dzakadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat bicara politik negara. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, saya bukakan keberkahan dari langit. Hujan turun berkah, bukan angin puting beliung. Hujan turun berkah, bukan banjir bandang. Hujan yang membawa keberkahan. Kami buka keberkahan dari bumi. Buah-buahannya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, yang subur, makmur. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ayat menyebut suatu negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini ayat politik. Allah memberikan satu contoh negara yang aman, negara yang tentram. Mengapa aman tentram? Karena keadilan. Allah datangkan rezekinya yang berlimpah ruah dari segala penjuru. Negara ini yang menjadi cita-cita setiap manusia. Negara seperti di Quran ini yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka lalu ingkar kepada nikmat Allah. Allah tukar. Fa'adaqahul libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah tukar rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan. Berapa banyaknya bangsa ini sedang lapar hari ini. Subhanallah, subhanallah.
Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan kegelisahan.